Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MGA Channel. Ketika dulu saya ditanya oleh almarhum ayah tentang kriteria istri yang saya idam-idamkan, satu hal dengan tegas saya menjawab, saya ingin istri yang tidak galak. Saya istri yang manut, saya ingin istri yang sopan santun terhadap suami. Itu kriteria mengalahkan kriteria menurut agama. Singkat cerita, setelah itu saya menikah dan ayah wafat. Kadang-kadang orang-orang yang datang kepada ayah sering sekali meminta pendapat dari saya perihal masalah rumah tangga, termasuk istri-istri yang galak, termasuk istri-istri yang kadang-kadang melampaui batas perlakuannya kepada suami-suaminya. Saya pun ya bagaimana mau menjawab. Saya sendiri kadang tamu yang datang ini umurnya 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari saya, yang justru pantas menasihati saya, malah meminta nasihat, meminta pendapat. Kadang-kadang ya karena keterpaksaan, saya menjawab dengan cerita tentang Imam Rifai. Jadi Imam Rifai ini adalah seorang waliullah yang mempunyai satu thariqah namanya thariqah Rifaiyah. Singkat cerita, Imam Rifai ini memiliki satu murid. Murid ini sudah berkeluarga, sudah berumah tangga sendiri. Satu ketika sang murid ini bermimpi bertemu dengan Imam Rifai di akhirat. Ini dalam mimpi. Dia melihat Imam Rifai sedang berada di surga yang tinggi sekali dan sedang berleha-leha, sedang, kalau bahasa Jawanya, angklok-angklok. Jadi sedang berpangku kaki di dalam singgasana yang megah di dalam surga. 3 hari bahkan seminggu berturut-turut mimpi ini datang setiap hari tentang Imam Rifai yang duduk di atas singgasana di surga dan santai-santai di singgasana. Singkat cerita, karena penasaran, sang murid datang ke kediaman Imam Rifai, ingin menanyakan perihal mimpinya tersebut. Sampai di kediaman Imam Rifai, murid ini tiba di rumah Imam Rifai, melihat dan mendengar Imam Rifai sedang dianiaya oleh istrinya sendiri. Tidak hanya dengan kata-kata kasar, enggak, tapi Imam Rifai dipukuli oleh istrinya bahkan dengan tongkat, dengan tangan dan dengan tongkat, sampai memar-memar, sampai lebam-lebam. Dan Imam Rifai diam saja. Sang murid yang merasa kaget akhirnya undur diri, tidak jadi sowan. Dia menelusuri, menelisik apa yang terjadi sampai seorang wali besar seperti Imam Rifai dipukuli istrinya dan diam saja, tidak berani membalas. Ketemu masalahnya dari cerita-cerita warga sekitar bahwa Imam Rifai ini ketika menikah, dia membayar mahar istrinya tidak dengan lunas tapi masih dihutang. Jadi sampai sekarang belum lunas. Ketika membahas soal hal tersebut, soal mahar ini yang masih dihutang oleh Imam Rifai, pasti istrinya langsung marah-marah dan kadang-kadang menganiaya Imam Rifai sampai lebam-lebam, sampai memar-memar. Tidak tega melihat gurunya diperlakukan seperti itu, sang murid pulang ke rumah membawa uang sejumlah yang dihutang oleh Imam Rifai. Kemudian uang ini dibawa sowan kepada Imam Rifai. Sampai di dalam, sampai di rumah Imam Rifai, sang murid menyerahkan uangnya. Mbah, Syekh, ini saya punya sedikit rezeki, mohon diterima sebagai hadiah bagi jenengan, sebagai hadiah bagi Anda. Ini monggo jenengan pergunakan untuk membayar hutang mahar yang jenengan tanggung dengan istri jenengan. Saya tidak tega melihat jenengan menanggung utang seperti itu. Mendengar perkataan muridnya, Imam Rifai tersenyum dan malah justru sedikit tertawa. Tapi dijelaskan oleh Imam Rifai, sampean itu gimana toh Kangkang? Kamu itu tidak tahu ya, istri saya yang galaknya seperti itu, menganiaya setiap hari, berkata kasar setiap hari, ini justru menjadi wasilah bagi saya. Kamu ingat, kamu mimpi ketemu saya 7 hari berturut-turut, kamu mimpi saya di surga, di atas singgasana yang megah. Ya ini karena saya sabar menghadapi istri saya. Kesabaran saya dianiaya istri setiap hari menjadikan saya diangkat derajat, diangkat pangkat saya, diangkat derajat saya oleh Allah, didudukkan di atas singgasana yang megah di dalam surga. Padahal sang murid belum
mengutarakan mimpinya, tapi Imam Rifai sudah tahu tentang mimpi dari muridnya tersebut. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi kalau kita punya istri yang kebetulan tidak cocok dengan kriteria yang kita idam-idamkan, bertolak belakang, maka kita tetap perlakukan dengan baik, barangkali suatu ketika membawa kebaikan kepada diri kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.